Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat di mana Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya TRS Voice. Teman-teman, di channel saya yang satunya itu banyak yang menanyakan, banyak yang berkomentar bahwa Kabupaten Nganjuk itu banyak sekali pentas wayang. Banyak sekali pentas wayang dan mungkin terbanyak di Jawa Timur menurut pendapat daripada beberapa netizen atau subscriber di channel saya yang satunya. Sisi lain di Nganjuk ada dalang yang viral, dalang yang fenomenal, yaitu misalnya Ki Akbar Salam, apalagi dalangnya masih muda dan bertalenta. Kemudian ada yang menanyakan, kenapa sih orang Nganjuk itu kok ada dalang bagus kok mengambil dalang dari luar kota. Ini teman-teman yang ingin saya bahas ya, yang ingin saya bahas, ikuti terus ya. Banyak sekali statement-statement yang mengatakan bahwa ingin mengangkat, menghargai potensi daerah masing-masing agar daerahnya menjadi maju, kemudian menjadi berkembang, tetapi itu masih banyak yang hanya berupa retorika. Itu yang pertama. Teman-teman, walaupun banyak wayang di Nganjuk dengan dalang-dalang dari luar kota yang seperti dikatakan oleh para netizen, tetapi Mas Akbar dalam satu dekade ini di tahun 2024 ya, dimulai dari sebelum tahun 2024, yaitu waktu mayangnya di SMA Negeri 1, itu menurut saya awal masyarakat mulai paham, mulai tahu, dan dalam satu putaran tahun 2024 ini sudah, menurut saya, orang Nganjuk sudah banyak sekali yang menggunakan jasa Astabrata. Ini sudah satu perkembangan yang bagus ya, baik di bersih desa, kemudian ada ditanggap di sekolah, ada SMA 1, SMA 2, kemudian SMKN 2, SMP 2. Itu sudah satu prestasi yang luar biasa, karena dalang kalau sudah ditanggap di sekolah-sekolah yang favorit itu berarti dalang ini dianggap punya kemampuan, mempunyai kualifikasi yang sudah tidak diragukan lagi. Ini yang pertama. Kemudian dengan adanya ditanggap di Pemda sendiri ya, kemarin di alun-alun waktu hari jadi, kemudian nanti tanggal 4 itu di pendopo kabupaten. Ini daya ungkit yang nanti akan membuat masyarakat Nganjuk lebih percaya, seperti itu ya. Ini jadi prediksi saya tahun 2025 Nganjuk lebih banyak yang nanggap Mas Akbar, karena tahun 2024 sudah seperti itu. Dan untuk ngendih yang sudah terbiasa itu tidak gampang, karena masih banyak juga yang beranggapan bahwa apapun, sebaik apapun Mas Akbar adalah dalang lokal ya, masih ingin dalang yang dari luar kota. Jadi teman-teman, kalau orang bangga itu kalau sudah nanggap wayang dari Jawa Tengah, dari Solo. Maka sering saya katakan bahwa ada dalang yang di Nganjuk Jawa Timur yang sekarang digemari bukan di Nganjuk saja. Ini sesuatu yang sangat menarik itu loh, yang sangat menarik, dan banyak yang membicarakan di channel-channel saya. Ternyata banyak penggemarnya sampai di Banyuwangi, di Jakarta, yang sering memberikan kenapa dia menyintai Mas Akbar. Itu ya teman-teman. Jadi dulu di Nganjuk itu yang ramai di kala eranya Anom Suroto, kemudian Ki Mantep Sudarsono, kemudian lagi Ki Purbo Asmoro ya. Itu kemudian itu mulai ada pergeseran, kemudian eranya si Pak Ki Cahyokuntadi dan Ki Anom Dwijo Kangko itu merajai Nganjuk ya, merajai Nganjuk. Bahkan sudah ada satu pertemanan ya, pertemanan dengan, kan yang bersih desa itu kan lurah-lurah. Jadi Pak Anom Dwijo Kangko dan Pak Cahyokuntadi itu kenal dengan lurah-lurah sekabupaten Nganjuk.
kemudian disisipi seperti Ki Sigit Arianto ya, kemudian kadang-kadang dalang lain. Lah ini tidak mudah, ini tidak mudah karena biasanya kan begini, kalau sudah ditanggap itu kan kenal, setelah kenal itu ya nanti tahun depan jangan lupa lo kesini lagi, seperti itu ya. Jadi untuk merebut market atau pasar itu ya perlu satu ketelatenan, juga perlu satu kemampuan. Akhirnya dengan adanya yang pernah pentas nanggap itu kemudian bercerita, akhirnya nanti saya berprediksi tahun 2025 dengan adanya Mas Akbar besok itu ditangkap bupati ya, ditangkap di sekolah-sekolah, itu mempunyai daya ungkit bahwa walaupun tidak akan bisa merebut pasar di Nganjuk, tetapi akan lebih banyak lagi pentas-pentas khususnya untuk merebut yang pentas-pentas seperti bersih desa itu ya. Karena biasanya kalau sudah pentas seperti misalnya di Bojonegoro, di Bareng itu sudah berkali-kali kan seperti itu. Biasanya masyarakat kalau sudah cinta tidak mau diganti gitu loh. Ya seperti itu teman-teman. Makanya kalau ada yang mengatakan kenapa sih di Nganjuk ada dalang kok ambil dalang lain, tidak sesimpel itu, tidak sesimpel itu. Karman orang itu beda-beda. Karman disertai dengan sudah pertemanan itu loh teman-teman. Maka dalang yang bagus, sinden yang bagus, seniman yang bagus itu belum jaminan bisa tampil di daerahnya sendiri. Ada yang beranggapan bahwa apapun baiknya itu masih dalang lokal karena memang tonggone dewi ya. Biasanya dukun kondange di luar kota. Itu teman-teman. Tapi saya berprediksi akhirnya berpikir bahwa ya ada yang kenapa sih kok harus orang lain? Kenapa tidak sekali-sekali ya potensi daerah? Tentunya itu kalau ada juga campur tangan daripada para penguasa. Mungkin dalam satu briefing mengatakan budaya daerah di Nganjuk ini sekarang sudah mulai bergeliat. Nganjuk bisa terkenal ke seluruh Indonesia bahkan dunia melalui dalang ini ya. Saya yakin kalau tidak ada Mas Akbar, Nganjuk tidak banyak dikenal ya. Nganjuk tidak banyak dikenal di seluruh dunia. Akhirnya orang banyak yang ingin tahu, tanya Nganjuk itu seperti apa sih, kok orangnya seneng nanggap wayang, kemudian ada dalang yang terkenal seperti ini. Bahkan dalang ini bisa mendalang bukan dari lingkungan atau milieu kebudayaan itu loh ya teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwa sisi lain kebudayaan daerah itu untuk moncer, untuk diuri-uri, tapi kalau kita survei setiap desa satu perangkat gamelan belum tentu ada. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang memprihatinkan ya. Jadi mestinya kalau orang Jawa minimal satu desa itu ada satu gamelan. Jadi yang punya gamelan kadang-kadang ya yang dalang saja atau yang punya grup kerawitan itu. Sehingga kalau ada yang moncer seperti ini satu prestasi yang luar biasa. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi masukan-masukan Anda sangat bagus tentunya. Itulah nanti. Jadi tidak bisa langsung frontal, tetapi perlu penyesuaian, perlu menunjukkan pentas-pentas yang telah dilaksanakan di Nganjuk dan sukses itu nanti akan saling berkomunikasi. Oh ternyata kemudian dengan semakin bangganya masyarakat dengan potensi daerah sendiri, tentunya ya tetap bervariasi, akan juga mengambil dari daerah lain karena mindset orang berbeda-beda. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya idola Anda moncer selain di luar kota. Kalau di luar kota tentu yo datang dalang dari Nganjuk pasti seneng gitu loh ya. Mungkin di Nganjuk sendiri, maka saya katakan bahwa dalang itu kalau sudah selain terkenal
juga menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, itu kategori lebih sukses. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas masukannya ya. Mudah-mudahan budaya tradisi ini semakin maju, tidak punah. Idola Anda tetap moncer, tetap eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.